Berjumpa kembali dengan saya Anil Putusudiase, CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas aksi nyata modul 2.3. Jadi hari ini saya sudah ditemani oleh rekan saya, Ibu Rani. Jadi Ibu Rani ini mengajar pada mata pelajaran PPKN di kelas 10-12. Adapun tujuan dari percakapan praobservasi yang kita laksanakan hari ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan oleh Ibu Rani di kelas, dan juga untuk lebih menyiapkan diri dari Ibu Rani untuk siap dalam memberikan pembelajaran di kelas, termasuk lebih bisa meningkatkan rasa percaya diri saat nanti berhadapan dengan siswa di kelas. Baik Ibu Rani, gimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih Ibu. Ya. Kabar saya baik, bagaimana dengan Ibu? Saya juga baik. Baik Ibu Rani, kira-kira kalau boleh saya tahu, apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai dalam pembelajaran ini? Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini adalah saya berharap peserta didik itu mampu untuk menunjukkan karakteristik dari keberagaman masyarakat di Indonesia, serta peserta didik itu mampu memberikan respon terhadap permasalahan yang mungkin saja bisa muncul dengan adanya keberagaman yang kita miliki. Oke, jadi ya dari apa yang disampaikan ada yang saya bisa tangkap di sini. Yang pertama, tujuannya Ibu ingin bahwa siswa itu mampu menunjukkan kemampuannya dalam mengidentifikasi karakteristik dari keberagaman yang ada di Indonesia, sekaligus siswa dapat merespons segala permasalahan yang mungkin muncul dari keberagaman yang ada. Baik, untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti saat pembelajaran itu kira-kira apa saja? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai di sini ada 3, Ibu. Pertama ada pengetahuan, kemudian ada sikap, dan ada keterampilan. Ini yang ingin saya capai. Baik, kalau boleh tahu di area pengetahuannya itu seperti apa nanti? Oke, baik, untuk di area pengetahuan saya berharap siswa saya itu bisa mampu menjelaskan tentang bagaimana itu beragama. Nah, ini bisa melalui tugas yang akan saya berikan. Nah, ini pengetahuan. Kemudian untuk sikap, di sini saya akan melihat bagaimana siswa saya itu saat melakukan kolaborasi, kerjasama, adakah mereka toleransi, menghargai, seperti itu. Ini sikap. Sedangkan untuk keterampilan, di sini saya akan melihat bahwa saat siswa itu melakukan presentasi, mampukah mereka melakukan presentasi, sesuaikah materi yang mereka paparkan, seperti itu. Baik, bagus sekali ya. Berarti ada 3 nanti yang menjadi fokus yang saya amati saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, yakni dari aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan, dan juga aspek sikap. Nah, Ibu untuk nanti kira-kira rancangan pembelajaran yang nanti Ibu laksanakan di kelas itu seperti apa? Misalnya dari strategi pembelajarannya, kemudian dari metodenya, kemudian media yang dipergunakan, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan itu. Baik, untuk strategi, untuk strategi yang ingin saya gunakan di sini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan dikombinasi dengan yang namanya sosial emosional. Nah, di sini dengan menggunakan strategi pembelajar berdiferensiasi, saya akan awali dengan melihat kebutuhan siswa gitu. Kemudian saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian media yang saya gunakan di sini ada modul ajar, ada PowerPoint, video, papan, ya seperti itu. Dan yang terakhir metodenya ada metode diskusi, tanya jawab, dan diskusi. Nah, itu yang saya gunakan di sini. Oke, baik sekali. Jadi yang dapat saya pahami di sini berarti Ibu nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan dikombinasikan dengan KSP. Kemudian nanti ada modalnya problem based learning. Baik Ibu, untuk nanti pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini akan Ibu laksanakan kapan? Untuk kegiatan pembelajaran mungkin saya akan ambil di kelas 10-12. Nanti Ibu bisa ikut dengan saya di jam 12.50 di hari Rabu. Jadi nanti di hari Rabu berarti saya akan datang ke kelasnya Ibu di kelas 10-12, kemudian pada hari Rabu dan jam
Jam berapa tadi? Jam 12.50, Oh, ya, 10.12. 10.12. Baik Ibu, kira-kira dari percakapan yang sudah kita laksanakan, hal penting apa yang Ibu dapatkan dari percakapan yang sudah kita laksanakan tadi? Baik, sebelumnya saya terima kasih juga ya Bu untuk wawancara yang apa namanya hari ini praobservasi Iya, ya. percakapan Oke, praobservasi. percakapan praobservasi. Sebelumnya saya terima kasih. Nah, saya memiliki setelah saya melakukan praobservasi ini, saya memiliki gambaran mengenai pembelajaran saya, itu yang paling penting. Nah, di sini saya ada gambaran tentang strategi pembelajaran yang akan saya gunakan, metode apa yang saya gunakan, mode pembelajaran serta media yang akan saya gunakan. Itu seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Jadi karena sudah bersedia untuk mengajar pada percakapan observasi, nanti sampai ketemu ya pada saat kegiatan observasi di kelas dan saat kegiatan pasca observasi yang nantinya saya didampingi oleh pendamping pendamping atau PT saya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian? Semangat ya? Hari ini sebelum kalian mulai belajar, seperti biasa kita selalu awali dengan doa. Dan silakan kelas saya konflik agama di Poso. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Desa Ayu Gunawan Ejita 1 dan sebelah saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya yang Priyanti. Ada juga Mulia dan juga saya. Kenapa nama saya Priyanti? Nama saya 36. Kenalkan nama saya dari Koma Yoga, 18. Kenalkan nama saya Ibu Manis dari Aksena. Dan kalau di situ kita bisa ikut dari SKK-nya, kita bisa kita dengan keluarga sendiri ya. Terus juga kita mempunyai teman banyak, bukan teman di keluarga, tapi kita kenalan ya sama orang-orang. Nah, kita pastinya banyak dulu kita di sini saya gimana? Tepuk tangan saya. Oke, silakan kelompok 1 untuk setiap presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Tapi ucapkan terima kasih. Kami persilakan para peserta. Juga berdampak. Nah, jika keberagaman itu dikelola dengan baik, maka keberagaman itu bisa kita jadikan sebagai modal sosial, modal kita dalam melakukan interaksi. Nah, itu jika dikelola dengan baik. Nah, jika keberagaman tidak kita akhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelasnya Widya. Berdiri dulu semuanya, kita berdoa. Berdoa beragama yang kita hormati, berdoa. Swastiastu, Puji Sarang Ibu Rani, ya. Terima kasih atas kesediaan Ibu Rani sebagai atau selaku rekan sejawat yang jadi observasi oleh Ibu. Itu juga Ibu kita sudah masuk ke pendampingan individu pada tahap dialog pasca observasi. Nah, di mana langkah-langkah dalam melakukan dialog pasca observasi pembelajaran ini, itu selaku JDP menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi selama pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Rani. Kemudian yang kedua melakukan percakapan umpan balik, di mana dalam percakapan umpan balik ini itu selaku JDP menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan kepada Ibu Rani. Kemudian apa yang menjadi percakapan hari ini, mohon Ibu mencatat.
sebagai hasil yang baik. Selanjutnya melakukan percakapan perencanaan area pengembangan, dan yang terakhir melakukan percakapan rencana aksi pengembangan diri, di mana hasil dari perencanaan aksi pengembangan diri dari program ini yang dicatat pada lembar rencana pengembangan diri, di mana formatnya sudah kita ambil ya, di modul 2.3 di bagian jadi sama percakapan ini silakan ya betul melakukan percakapan supervisi berbasis kunci. Bagaimana buku kira-kira jelas untuk siang ya? Kalau sudah jelas, kita kesempatan dan bisa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Halo, bertemu kembali dengan saya Dr. Sudiase, JDP Angkatan 9 Kabupaten Badung. Hari ini saya bersama dengan teman yang akan saya lakukan percakapan pasca observasi, yaitu Ibu Rani, dan ditemani oleh putu saya, Bapak Anies Setiadi. Jadi, bagaimana kabarnya Ibu Rani? Kabar saya baik. Kak Kada, gimana kabarnya? Iya, sehat selalu ya. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Rani terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Jadi, adapun tujuan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, yang pertama, bagaimana perasaannya Ibu Rani setelah diobservasi praktek mengajarnya? Baik, terima kasih Ibu. Perasaannya saya sangat baik, semangat. Iya, semangat ya, luar biasa. Baik, mungkin Ibu Rani bisa menceritakan terkait dengan area pengembangan yang sudah dilakukan dalam kegiatan pembelajaran kelas. Oke, baik, untuk area pengembangan yang saya gunakan itu ada 3 Ibu. Ada yang pertama itu ada aspek pengetahuan, di mana saya harap siswa itu mampu untuk menunjukkan karakteristik keberagaman yang ada di Indonesia serta mampu memberikan respon terhadap permasalahan yang muncul. Itu aspek yang pertama. Kemudian ada keterampilan. Saya akan melihat bagaimana siswa itu mempresentasikan di depan kelas, itu menyampaikan ke siswa dan kepada guru. Nah, untuk yang terakhir saya mengambil aspek sikap tentang bagaimana siswa itu bertoleransi, menghargai, seperti itu, menghormati teman kelompoknya. Jadi ada 3 area pengembangan jadi yang bukan ya, dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan tahap pengembangan dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas. Seperti apa tahapnya? Oke, memang bagaimana tatapannya? Pertama, saya tentunya akan membuat modul ajar dulu. Setelah kelas saya buat modul ajar karena kita kan sedang menggunakan kurikulum Merdeka ya, kan K13. Nah, di sini saya buat modul ajar terlebih dahulu, baru saya kelas, saya menyampaikan persepsi, menanyakan kabar dulu ya, persepsi, kemudian saya menjelaskan materi sedikit di sana, kemudian saya mengelompokkan siswa. Di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, itu. Baik, berarti itu tahapan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan ya. Nah, Ibu kira-kira dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apakah sudah mencakup pada 3 area pengembangan yang disampaikan tadi? Dalam proses pembelajaran sudah Bu, tapi masih ada beberapa kendala yang saya alami. Salah satunya mungkin karena kondisi kelas itu posisinya sudah siang. Nah, jam siang biasanya orang pasti akan mengantuk ya, anak-anak ada beberapa saya lihat sudah mulai ngantuk ya. Sabtu berapa saya ngajarin itu 50 ya, itu anak-anak ada yang ngantuk. Kemudian karena kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, masalah itu ada beberapa siswa yang memang suka berdiskusi dengan temannya, kemudian kritis. Ada juga siswa yang bisa dibilang menumpang ya, nunggu jawaban teman gitu modelnya ya, karena kelompok saya waktu itu saya berikan kelompok mereka gitu.
Itu sih. Jadi itu beberapa anggaplah kendala Fokus yang juga. Ibu Rani hadapi ya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, dari kendala atau tantangan yang Ibu hadapi tadi itu apa kira-kira yang terpikir dari Ibu untuk memecahkan sebagai sebuah solusi dalam permasalahan yang Ibu hadapi tersebut? Solusinya yang ketika mereka mengantuk, ya saya tanyakan dulu, terus kamu ngantuk ya? Gitu. Setelah saya tanya, Bu, saya terus dia bilang ngantuk, ya udah saya persilakan mereka cuci muka dulu. Nah, saat cuci muka saya ajak mereka ice speaking, misalnya nyanyi, gitu. Simpel-simpel aja sih. Oke, mungkin ada lagi nggak yang lain selain itu yang mungkin Ibu bisa lakukan biar anak itu lebih fokus mungkin dalam kegiatan pembelajaran? Ya, selain ice speaking, kemudian cuci muka, mungkin kita aja bercanda lah dulu ya Bu ya, biar kondisi kelas lebih enak ya, bercanda dulu ya. Itu solusinya ya yang saya tangkap dari yang disampaikan. Kemudian kapan terkait perubahan yang akan dilakukan terkait dengan kegiatan pembelajaran di mana Ibu sudah sampaikan berarti salah satu solusinya ya. Perubahannya itu kapan mau dilaksanakan? Untuk perubahannya mungkin saya laksanakan pertemuan lagi 2 minggu atau minggu depan Bu. Karena setelah saya lihat ketika saya menggunakan problem based learning, ternyata tidak semua siswa itu fokus Bu. Tidak semua siswa bisa berpikir kritis terhadap masalah yang saya berikan. Mungkin saya akan menggunakan gaya belajar atau model gini, berdiferensiasi ya sesuai dengan minat bakat siswa ya gitu, biar sama-sama enak, biar tidak ada yang mengantuk. Itu sih rencana ke depannya gitu. Ya, berarti bagus sekali ya Bu ya, dengan salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran. Oh ya, model pembelajaran. Berarti itu sebagai salah satu tindak lanjut yang akan Ibu lakukan dalam perbaikan proses pembelajaran. Seperti itu tadi ya, Seperti itu rencana ke depannya. Baik, kalau sudah seperti itu, saya rasa sudah cukup ya apa yang disampaikan tadi. Dengan kendala yang Ibu hadapi, dengan sudah menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan itu, saya rasa hal itu sebagai bagian yang bisa untuk diterapkan dalam pembelajaran. Jadi terima kasih ya Ibu Rani sudah bersedia untuk saya ajak diskusi dalam percakapan pasca observasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuju selaku CGT dalam hal ini khususnya sebagai coach, kemudian Bu Rani sebagai coach yang didampingi oleh coach yang hebat ya. Di mana dalam sesi diskusi coaching hari ini Bu Tuju telah melakukan percakapan berbasis coaching tentang alur kita, dimana diawali dengan tujuan coaching hari ini untuk menyampaikan area pengembangan dan kekuatan yang dimiliki selama melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan tadi Bu Rani menyampaikan ada pengembangan dalam yang sikap ya, kemudian dilanjutkan oleh Bu Tuju untuk mengidentifikasi bagian kedua tujuan, yang kedua identifikasi itu menemukan kekuatan yang ada pada siswa, kami serta guru. Dimana yang saya tangkap di sini kekuatannya adalah ada siswa yang itu berdiskusi, kemudian proaktif dalam proses pembelajaran, kemudian di samping identifikasi kekuatan ada juga kendala pembelajaran. Siswa itu proaktif dari sini. Seorang itu juga memandu ya, Bu Rani menemukan solusi dalam merencanakan dan itu rencana aksi. Di sini Bu Rani menyampaikan apa yang direncanakan ke depannya. Rani menyampaikan akan membuat modul pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan model pembelajaran problem solving. Harapannya model pembelajaran berdiferensiasi ini dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di kelas sehingga memberikan siswa kesempatan lebih aktif. Kalau aktif pasti rasa ngantuk, jadi bisa diurus. Terima
Kemudian yang menarik ini adalah melakukan ice breaking di sela-sela penelitian. Itu tampaknya sangat sulit. Kemudian yang terakhir itu di tahap tanggung jawab. Di sini di kami menyampaikan dalam 2 minggu lagi ini mulai buat betul atau merealisasikan modul yang. Jadi secara umum itu selaku coach itu sudah melakukan diskusi percakapan berbasis kecil menggunakan kita dengan baik, sehingga Bu Rani itu dapat menemukan solusi dari percakapan. Mungkin nanti ke depan nantinya itu selaku coach itu bisa menemukan area pengembangan diri lebih spesifik, sehingga kalau diferensiasi di bagian ini diferensiasi. Oke, secara umum kita sudah. Demikian percakapan pasca observasi yang sudah kami laksanakan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sandi.